Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang pria bernama Rudi. Ia dikenal sebagai seorang pedagang kaki lima yang ulet dan gigih. Namun, usahanya yang keras tidak pernah membuahkan hasil seperti yang diinginkannya. Setiap hari, Rudi berjualan sayuran di pasar desa, namun penghasilannya selalu pas-pasan. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama istrinya, Wati, dan anak laki-laki mereka yang masih kecil, Bima. Kehidupan mereka penuh dengan kesulitan. Rudi sering merasa putus asa melihat keluarganya hidup dalam keterbatasan. Kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat membuat Rudi semakin tertekan. Meski telah bekerja keras, impian untuk memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anaknya terasa semakin jauh dari jangkauan. Suatu malam, setelah pulang dari pasar dengan hati yang penuh kekecewaan, Rudi duduk sendirian di depan rumahnya. Angin malam yang dingin berhembus lembut, namun hati Rudi justru terasa panas oleh keputusasaan. Dalam diam, ia merenungi nasibnya yang malang. Dalam pikirannya, terlintas pikiran gelap tentang bagaimana cara cepat untuk mendapatkan uang. Di saat itulah, seorang pria tua yang tak dikenalnya mendekat. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan ada senyum samar di bibirnya yang memberi kesan menakutkan. Pria tua itu menyapa Rudi dengan suara serak yang hampir berbisik. "Kau tampak sangat putus asa, nak," kata pria tua itu. Rudi yang terkejut dengan kedatangan pria tersebut hanya bisa mengangguk pelan. "Aku hanya merasa sulit," jawabnya lirih. Pria tua itu mendekat lebih dekat, dan tanpa Rudi sadari, ia sudah duduk di sampingnya. "Aku bisa membantumu keluar dari kesulitan ini," kata pria itu dengan nada yang menggoda. Rudi menoleh, matanya penuh dengan rasa ingin tahu dan harapan yang mulai tumbuh. "Bagaimana caranya? Dengan kekuatan yang aku miliki, aku bisa memberimu uang yang tak akan pernah habis. Uang itu akan selalu kembali padamu, sebanyak apapun kau membelanjakannya," jawab pria tua itu. Rudi merasa darahnya berdesir. Penawaran itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. "Apa yang kau inginkan dariku sebagai gantinya?" Pria tua itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan tidak rata. "Tidak banyak, hanya sedikit dari jiwamu," jawabnya santai. Rudi terdiam. Pikirannya berputar cepat. Tawaran itu memang terdengar gila, tetapi keputusasaannya yang telah mencapai puncak membuatnya mulai tergoda. "Apa maksudmu dengan sedikit dari jiwaku?" tanyanya mencoba memahami konsekuensi dari tawaran itu. "Kau tidak perlu khawatir. Aku hanya akan mengambil sedikit saja dari jiwamu, cukup untuk membayar harga kekayaan yang kau inginkan. Tapi ingat, semakin lama kau menggunakan uang itu, semakin besar bagian jiwamu yang kuambil," jelas pria tua itu dengan suara yang seolah meninabobokan. Rudi memikirkan keluarganya, istri dan anaknya yang selalu kekurangan. Bayangan tentang kehidupan yang lebih baik, dengan rumah yang lebih layak dan makanan yang cukup, membuat hatinya goyah. Akhirnya, dengan perasaan ragu yang masih tersisa, Rudi mengangguk. "Aku setuju." Pria tua itu tersenyum puas. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sekantong kecil uang logam. "Ini uangnya. Kau bisa menggunakannya mulai sekarang. Tapi ingat, jangan sampai kau lupa bahwa semuanya ada harganya," ujarnya sebelum menghilang begitu saja ke dalam kegelapan malam. Rudi terkejut melihat pria itu lenyap secepat kedatangannya. Ia melihat kantong kecil di tangannya dengan rasa campur aduk antara takut dan gembira. Ia tak menyadari bahwa keputusan yang baru saja diambilnya akan membuka pintu ke dunia kegelapan yang tak pernah dibayangkannya. Keesokan harinya, Rudi bangun dengan perasaan tak menentu. Mimpi buruk yang aneh sempat menghantui tidurnya. Ia melihat bayangan-bayangan gelap mengelilinginya, tetapi ia segera melupakannya saat melihat kantong kecil berisi uang logam yang diterimanya semalam. Dengan semangat, ia bergegas pergi ke pasar untuk memulai hari. Ia berpikir bahwa jika pria tua itu berkata benar, maka hidupnya akan berubah mulai hari ini. Di pasar, Rudi membeli berbagai macam barang untuk dijual. Ia membayar semuanya dengan uang logam dari kantong itu. Namun, yang mengejutkan, setiap kali ia membayar, uang logam itu selalu kembali ke kantongnya.
Tidak peduli seberapa banyak ia mengeluarkan uang, kantong itu tetap penuh. Rudy mulai merasa euforia. Ia bisa membeli apapun yang diinginkannya tanpa khawatir akan kehabisan uang. Di hari-hari berikutnya, dagangannya semakin laris karena ia bisa menawarkan barang-barang yang lebih berkualitas dengan harga murah. Ia juga mulai membeli barang-barang untuk keluarganya, pakaian baru, makanan lezat, dan bahkan memperbaiki rumahnya yang dulunya reot. Namun, kebahagiaan Rudy tidak bertahan lama. Setelah beberapa minggu menikmati kekayaan barunya, ia mulai merasakan hal-hal aneh terjadi. Suatu malam, ketika ia sedang tidur, ia terbangun oleh suara bisikan yang terdengar di telinganya. "Rudy, Rudy, ingat perjanjian kita." Suara itu begitu menakutkan dan terdengar seperti suara pria tua yang memberinya kantong uang logam. Rudy merasa ketakutan, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, bisikan-bisikan itu tidak berhenti. Setiap malam, suara itu semakin keras, membuat Rudy sulit tidur. Wajahnya mulai tampak pucat, matanya sayu karena kurang tidur. Wati dan Bima yang melihat perubahan pada diri Rudy mulai merasa khawatir. Tetapi Rudy selalu berdalih bahwa ia hanya lelah karena bekerja keras. Pada suatu malam, Rudy memutuskan untuk mengabaikan rasa takutnya dan kembali membelanjakan uang dari kantong itu. Ia berpikir bahwa jika ia terus berbelanja, suara-suara aneh itu akan berhenti. Ia pergi ke pasar dan membeli lebih banyak barang daripada biasanya. Namun, setelah sampai di rumah, ia menyadari bahwa kantong uang itu tetap penuh, seolah tidak pernah berkurang. Saat ia membuka kantong itu, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di antara tumpukan uang logam, ada sebuah benda kecil yang terlihat seperti sepotong kain hitam yang sangat tipis. Saat ia menyentuhnya, kain itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Pada saat yang sama, suara bisikan terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan lebih menakutkan. "Jiwamu, Rudy. Jiwamu mulai menghilang." Rudy terjatuh ketakutan. Ia baru menyadari bahwa setiap kali ia menggunakan uang itu, bagian dari jiwanya diambil oleh makhluk yang memberinya kekayaan. Kini, ia terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Hari-hari berikutnya, hidup Rudy berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kali ia mengeluarkan uang dari kantong itu, bayangan gelap mulai menghantui rumahnya. Ia sering melihat bayangan yang bergerak di sudut matanya, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Wati dan Bima juga mulai merasakan keanehan di rumah mereka. Mereka sering melihat benda-benda bergerak sendiri, pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan lampu yang tiba-tiba mati. Pada suatu malam, Wati yang sedang tertidur pulas terbangun oleh suara langkah kaki berat di luar kamarnya. Ia berpikir itu adalah Rudy, tetapi saat ia membuka pintu, ia tidak melihat siapapun. Rudy yang tidur di sampingnya masih terlelap, tetapi wajahnya tampak gelisah seperti sedang bermimpi buruk. Wati mencoba menenangkan dirinya dan kembali tidur. Namun, tidak lama kemudian, ia merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Saat ia melihat ke bawah, ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat ke arah pintu. Wati menjerit ketakutan, membangunkan Rudy. Rudy yang terbangun dengan keringat dingin, berusaha menenangkan istrinya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari perjanjian yang telah ia buat. Ia mulai merasa bersalah dan takut akan keselamatan keluarganya. Rudy memutuskan untuk menghentikan penggunaan kantong uang itu, tetapi rasa takutnya akan kehilangan kekayaan membuatnya terus tergoda. Ia mulai merasa bingung dan tertekan. Setiap kali ia mencoba untuk tidak menggunakan uang itu, hidupnya menjadi lebih sulit, seperti ada kekuatan yang memaksanya untuk terus bergantung pada kantong tersebut. Keadaan semakin memburuk ketika Rudy mulai melihat sosok hitam besar yang selalu mengikutinya. Sosok itu muncul di tempat-tempat tak terduga, di pasar, di rumah, bahkan saat ia sedang tidur. Wajah sosok itu tak jelas, hanya bayangan hitam yang menakutkan dengan mata merah yang berkilauan. Rudy mulai merasa bahwa hidupnya berada di ujung tanduk. Wati dan Bima juga mulai sakit-sakitan. Kesehatan mereka menurun drastis,
dan tidak ada dokter yang bisa memberikan penjelasan tentang penyakit yang mereka alami. Rudy mulai merasa bahwa ini adalah hukuman dari perjanjian yang telah ia buat. Ia merasa putus asa, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika teror semakin intensif, Rudy memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun yang tinggal di desa sebelah. Dukun itu dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan gaib yang kuat dan sering diminta tolong oleh penduduk desa untuk menangani hal-hal mistis. Rudy menceritakan semua yang terjadi kepada dukun itu, termasuk perjanjian yang ia buat dengan pria tua yang misterius. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. "Kau telah membuat kesalahan besar, Rudy," kata dukun itu dengan suara berat. "Uang yang kau terima bukanlah uang biasa. Itu adalah uang kutukan yang akan terus menghisap jiwamu sampai kau mati." Rudy merasa tubuhnya gemetar mendengar kata-kata dukun itu. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya agar aku bisa bebas dari kutukan ini?" Dukun itu menatap Rudy dengan tatapan serius. "Ada cara untuk menghentikan kutukan ini, tetapi sangat berisiko. Kau harus mengembalikan uang itu ke tempat asalnya, ke tempat di mana kau pertama kali bertemu dengan pria tua itu. Namun, untuk melakukannya, kau harus menghadapi ketakutan terbesarmu dan bersiap untuk kehilangan segalanya." Rudy merasa takut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk mengikuti saran dukun itu. Ia berterima kasih kepada dukun tersebut dan segera pulang untuk mempersiapkan diri. Malam itu, setelah mengumpulkan keberanian, Rudy pergi ke tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan pria tua itu. Tempat itu adalah sebuah persimpangan jalan di dekat hutan yang jarang dilewati orang. Hawa di sana terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana di sekitarnya sangat sunyi. Hanya ada suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Rudy berdiri di tengah persimpangan jalan, menunggu dengan kantong uang di tangannya. Ia berharap pria tua itu akan muncul dan menerima uang itu kembali. Tetapi waktu terus berlalu dan tidak ada tanda-tanda kemunculannya. Sambil menunggu, Rudy merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di sekitarnya, seperti bisikan-bisikan yang datang dari dalam hutan. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul dari kegelapan, semakin lama semakin dekat ke arahnya. Rudy merasa panik, tetapi ia tidak bisa melarikan diri. Kakinya terasa seolah tertancap ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, dan Rudy mulai merasakan kehadiran sosok hitam besar yang selalu menghantuinya. Sosok itu muncul dari kegelapan, menatapnya dengan mata merah yang bersinar. "Kau tidak bisa lari, Rudy," suara pria tua itu terdengar dari balik sosok hitam tersebut. "Uang itu milikku, dan begitu pula jiwamu." Rudy merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Dengan seluruh kekuatannya, ia mengangkat kantong uang itu dan melemparkannya ke arah sosok hitam tersebut. "Aku tidak menginginkan uang ini lagi. Ambil semuanya kembali," teriak Rudy dengan sekuat tenaga. Sosok hitam itu tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya. Kantong uang yang dilempar Rudy melayang di udara dan kemudian tersedot ke dalam kegelapan sosok tersebut. Untuk sesaat, semua menjadi sunyi. Namun, kemudian terdengar suara tawa mengerikan yang menggema di seluruh hutan. "Kau telah mengembalikan uangku, tetapi jiwamu tetap milikku, Rudy," suara pria tua itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sosok hitam itu bergerak maju, mendekati Rudy dengan kecepatan yang menakutkan. Rudy merasakan dingin yang luar biasa merayap ke seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Namun, sebelum sosok hitam itu menyentuhnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya itu begitu kuat hingga membuat sosok hitam itu mundur dan berteriak kesakitan. Dari cahaya tersebut, muncul sosok dukun yang telah membantu Rudy sebelumnya. "Tidak, kau tidak bisa mengambil jiwanya," teriak dukun itu sambil mengangkat tangannya, mengarahkan cahaya terang ke sosok hitam tersebut. Sosok hitam itu mengeluarkan suara mengerikan, lalu perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan, diiringi oleh suara tawa yang semakin jauh.
Cahaya terang dari dukun itu terus memancar, melindungi Rudy dari ancaman yang mengerikan. Ketika semuanya berakhir, Rudy merasa tubuhnya lemas. Ia terjatuh ke tanah, tetapi dukun itu segera mendekat dan menolongnya berdiri. "Kau telah melakukan hal yang benar, Rudy," kata dukun itu dengan suara lembut. "Namun, kau harus siap menghadapi konsekuensinya." Rudy hanya bisa mengangguk lemah. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Tetapi ia merasa lega karena setidaknya ia telah berhasil mengembalikan uang kutukan itu. Setelah kejadian malam itu, Rudy kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena terlepas dari kutukan, tetapi juga merasa hampa karena kekayaan yang ia peroleh telah lenyap. Kembali ke kehidupan yang penuh kesulitan menjadi kenyataan yang sulit diterima. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Meskipun uang kutukan itu telah dikembalikan, Rudy masih merasakan dampak dari perjanjian gelap yang pernah dibuatnya. Setiap kali ia memegang uang, entah itu dari hasil dagangan atau pemberian orang, uang itu selalu kembali ke kantongnya dengan cara yang misterius. Rudy merasa ketakutan dan bingung. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari menggunakan uang tersebut, tetapi ia tidak bisa menghindarinya. Setiap kali ia mencoba menyimpan uang di tempat lain, uang itu selalu kembali ke kantongnya. Setiap kali ia membelanjakan uang itu, barang-barang yang dibeli selalu hilang atau rusak tanpa sebab. Rudy merasa hidupnya semakin terpuruk. Ia tidak lagi bisa berdagang seperti dulu karena setiap barang yang ia beli selalu lenyap atau kembali menjadi uang. Kehidupannya semakin sulit, dan ia mulai merasa putus asa lagi. Wati dan Bima yang melihat perubahan pada diri Rudy mulai merasa semakin khawatir. Kesehatan mereka mulai membaik setelah kutukan itu diputus, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang selalu menghinggapi rumah mereka. Suasana rumah terasa semakin suram, dan setiap hari terasa semakin berat. Rudy akhirnya memutuskan untuk kembali menemui dukun yang telah membantunya. Ia berharap dukun itu bisa memberikan solusi untuk mengakhiri masalah yang terus menghantuinya. Namun, ketika ia tiba di rumah dukun itu, ia menemukan bahwa dukun tersebut telah meninggal dunia secara misterius pada malam yang sama ketika ia berhasil mengusir sosok hitam dari persimpangan jalan. Rudy merasa putus asa. Ia tidak tahu lagi harus meminta bantuan kepada siapa. Ia hanya bisa berdoa agar keluarganya bisa selamat dari kutukan yang masih membelenggu hidup mereka. Malam itu, Rudy duduk sendirian di depan rumahnya, merenungi nasib yang menimpa dirinya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Namun, di dalam hatinya, Rudy merasa gelisah. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi kutukan ini dengan keberanian. Ia memutuskan untuk melakukan satu tindakan terakhir yang mungkin bisa menyelamatkan keluarganya. Rudy mengambil kantong kecil yang berisi sisa uang kutukan itu dan pergi ke tempat yang dulu pernah menjadi tempat perjanjian gelapnya. Di persimpangan jalan yang sama, Rudy berdiri dengan tegap, menunggu apa yang akan terjadi. Dalam keheningan malam, Rudy mulai berbicara dengan suara yang mantap, meskipun ada sedikit ketakutan dalam hatinya. "Pria tua, jika kau masih ada di sini, aku ingin berbicara denganmu. Aku tahu kau masih mengincar jiwaku, tapi aku tidak akan membiarkan keluargaku menderita karena kesalahan yang pernah aku buat." Tiba-tiba, udara di sekitar Rudy berubah menjadi dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti tempat itu. Dari dalam kegelapan, suara serak pria tua terdengar, semakin mendekat. "Apa yang kau inginkan, Rudy? Kau sudah tahu bahwa jiwamu adalah milikku." Rudy menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara lagi. "Aku akan menyerahkan jiwaku sepenuhnya padamu, tetapi dengan satu syarat. Bebaskan keluargaku dari kutukan ini. Biarkan mereka hidup normal tanpa ada bayang-bayang hitam yang menghantui." Suara pria tua itu tertawa kecil, terdengar puas dengan tawaran Rudy. "Baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Tapi ingat, setelah ini kau tidak akan pernah kembali." Rudy menundukkan kepala menerima nasibnya. "Aku siap. Asalkan keluargaku bisa hidup tenang." Seiring dengan ucapan itu, kabut tebal semakin menyelimuti tempat itu,
dan sosok pria tua itu muncul di hadapan Rudy dengan senyuman menyeramkan di wajahnya. Pria tua itu mengulurkan tangan, menyentuh dada Rudy. Dalam sekejap, Rudy merasakan seluruh jiwanya tertarik keluar dari tubuhnya. Namun, ia tetap berdiri teguh, menahan rasa sakit yang luar biasa. Dalam sekejap, tubuh Rudy runtuh ke tanah, tak bernyawa. Kabut yang menyelimuti tempat itu perlahan menghilang, membawa serta jiwa Rudy ke dalam kegelapan yang abadi. Keesokan paginya, Wati dan Bima menemukan Rudy terbaring di persimpangan jalan, tanpa nyawa. Mereka menangis dan meratapi kepergiannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa pengorbanan Rudy telah menyelamatkan mereka dari kutukan yang mengerikan. Setelah kematian Rudy, hidup Wati dan Bima perlahan-lahan kembali normal. Mereka tidak lagi merasakan kehadiran bayangan gelap atau suara-suara aneh yang menghantui mereka. Meski kehilangan Rudy membuat hidup mereka terasa hampa, mereka merasa bersyukur karena setidaknya mereka bisa hidup tenang. Rudy telah mengorbankan dirinya demi keluarganya, membayar lunas kesalahan yang pernah ia buat. Kini, di bawah naungan malam yang tenang, arwah Rudy beristirahat dalam damai, jauh dari kutukan yang pernah menguasai hidupnya. Namun, cerita tentang uang kutukan itu tetap hidup di kalangan masyarakat desa, menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mengambil jalan pintas untuk meraih kekayaan. Sebab, di balik setiap kekayaan yang instan, selalu ada harga yang harus dibayar, dan kadang, harga itu adalah jiwa yang tak ternilai. Cerita ini mengisahkan tentang bahaya ketamakan dan konsekuensi dari keputusan yang tergesa-gesa. Rudy, yang tergoda oleh kekayaan instan, akhirnya harus membayar dengan jiwanya demi menyelamatkan keluarganya. Semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan tidak ada kekayaan yang benar-benar bebas dari harga yang harus dibayar.